teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku, Raisa Nabila Rosal, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Di video kemarin, kita udah bahas tentang nilai-nilai bela negara yang ada di agenda 1. Sekarang kita lanjut ya. Nah, teman-teman, di agenda 2 ini kita bakal bahas tentang nilai dasar aneka. Kira-kira nih, teman-teman udah tahu belum apa itu aneka? Kalau belum tahu, tenang aja, kita bakal bahas kok. Jadi, pertama-tama, aneka itu singkatan teman-teman. Kepanjangannya aneka itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi nilai-nilai yang harus dipunyain sama kita semua. Di video ini kita bakalan kupas satu persatu pelan-pelan mengenai nilai-nilai ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Aneka ini sebenarnya pembentukan karakter teman-teman. Nah, kan aneka ini nilai-nilai. Lalu kita aktualisasi dan kita ulang-ulang setiap hari. Nanti jadi kebiasaan, lalu karakter kita akan terbentuk. Itulah tujuan aneka. Sekarang kita lihat yuk, apa aja aneka itu. Sekarang kita mulai dari poin pertama aneka, yaitu A, akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melakukan penjawaban atas tanggung jawab yang diemban, yang harus kita capai. Jadi, untuk setiap apa yang kita lakukan, kita harus punya jawabannya. Nah, akuntabilitas ini berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaksanaannya, teman-teman. Terus, kalian pasti pernah dengar kan apa itu responsibilitas? Nah, responsibilitas itu kewajiban untuk bertindaknya, bertanggung jawab. Responsibilitas itu berhubungan sama kewajiban untuk melaksanakannya. Jadi, beda antara akuntabilitas dan responsibilitas. Jangan sampai ketukar ya teman-teman antara akuntabilitas dan responsibilitas. Menurut Pendi Kalukito di tahun 2014, beliau menyebutkan akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kenapa sih akuntabilitas itu ada di nilai-nilai aneka? Karena teman-teman, akuntabilitas itu prinsip dasar bagi organisasi. Kenapa? Soalnya akuntabilitas itu kesediaan kita untuk menjawab pertanyaan publik. Kalau misalnya nggak ada yang jawab, siapa lagi yang jawab? Akuntabilitas ini berhubungan erat, teman-teman, sama keterbukaan informasi publik. Di mana keterbukaan informasi publik ini adalah hak seluruh warga negara. Kok bisa gitu sih? Nah, teman-teman, keterbukaan informasi publik ini merupakan perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus informasi publik itu dibuka? Karena keterbukaan informasi publik adalah perwujudan transparansi. Transparansi ini memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokrasi dan good governance berjalan baik dan semakin bermakna bagi kepentingan publik. Kalian gak suka kan kalau misalnya ada informasi yang harusnya kalian ketahuin tapi ditutup-tutupin? Nah, itulah gunanya akuntabilitas ini teman-teman. Jadi kalian tahu informasi yang harus kalian tahu dan sampai kepada kalian sehingga kalian gak salah informasi. Tujuannya, selain itu hak warga negara, adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, lalu untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, mengetahui alasan kebijakan publik, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan pengelolaan informasi pada badan publik. Walaupun ya sebenarnya masih ada problemnya, misalnya kepastian prosedur yang masih berbelit-belit, dan lain sebagainya. Tapi, semoga kedepannya kita bisa memperbaikinya ya teman-teman. Pasti kalian bertanya-tanya, terus apa sih dari tadi ngomongin akuntabilitas?
Transparansi, partisipasi masyarakat, emangnya ada hubungannya? Nah, ada teman-teman. Pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas ini secara nggak langsung membuat transparansi, teman-teman. Transparansi memaksa akan adanya peningkatan akuntabilitas publik. Lalu, dengan adanya transparansi, masyarakat akan memperoleh informasi. Secara langsung, partisipasi dari masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas publik. Loh, kenapa? Nah, teman-teman, akuntabilitas publik ini akan sulit terlaksana apabila tidak ada pemantauan dari masyarakat. Jadi, partisipasi kalian itu meningkatkan akuntabilitas publik juga, teman-teman. Sekarang, kelihatan kan hubungannya? Dari tadi kita udah ngomongin akuntabilitas nih. Sekarang, ada beberapa indikator nilai akuntabilitas, antara lain tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsistensi, transparan, jujur, kepercayaan, dan kejelasan. Sekarang, kita lanjut ke nilai kedua aneka, N, nasionalisme. Pasti kalian gak asing lagi kan sama yang namanya nasionalisme. Nasionalisme dalam diri ASN itu sangat penting, teman-teman. Nah, ASN ini sebagai pelayan publik harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Masa jadi pelayan publik gak punya nasionalisme? Kan gak mungkin. Sebenarnya, nilai-nilai dasar nasionalisme ini ada di Pancasila loh, teman-teman, seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan manusia, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsanya, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, serta rasa persatuan, lalu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, sikap kekeluargaan dan gotong royong, adil terhadap sesama, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, sama dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila kan? Jadi, jangan dilupain ya teman-teman. Ke huruf ketiga, E, etika publik. Pasti kita nggak asing sama yang namanya etika. Mungkin kalau etika publik, masih banyak yang belum tahu. Kalau etika publik, itu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam etika publik, termasuk ke dalamnya kode etik dan perilaku pejabat publik, serta bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Sebagai ASN, kita nggak boleh sembarangan, karena kita punya etika publik. Ada kode etik yang harus kita ikuti dalam mengerjakan pekerjaan kita. Contoh-contoh indikator nilai etika publik itu jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan dan santun, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara atau aset milik negara, berlaku adil dalam memberikan pelayanan, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, huruf keempat, K, yaitu komitmen mutu. Dalam komitmen mutu ini, ada 7 indikator nilai yang harus kita ketahui. Yang pertama, efektif. Efektif adalah upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ada efisien. Efisien adalah upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Indikator ketiga, inovatif.
Inovatif adalah upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Yang keempat, mutu. Mutu adalah upah untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Yang kelima, adaptif. Adaptif adalah upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Indikator keenam, responsif. Responsif berarti membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Indikator terakhir, perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan adalah upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Hal-hal ini harus dilakukan agar kita selalu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan meningkatkan pelayanan yang akan kita berikan kepada publik. Dan kita sampai di poin kelima, yaitu A, anti korupsi. Kenapa ASN itu harus sadar akan pentingnya anti korupsi? Karena kita harus tahu bahwa dampak dari korupsi itu sangat masif, teman-teman. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi dampaknya juga untuk masyarakat luas. Korupsi adalah tindakan pejabat publik serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Simpelnya, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi yang dimiliki seseorang untuk keuntungan pribadi. Makanya teman-teman, sebagai ASN, kita itu harus punya nilai anti korupsi. Gak mau kan kalau misalnya nanti kita malah merugikan negara, padahal tujuan kita buat membantu negara. Korupsi itu juga bisa memecah belah bangsa loh teman-teman. Gak mau kan yang kita awalnya harusnya jadi perekat dan pemersatu bangsa, tapi malah jadi memecah belah karena korupsi. Jadi jangan korupsi ya teman-teman. Nah, maka dari itu, sebagai ASN, kita harus punya nilai-nilai anti korupsi ini teman-teman. Indikator nilai anti korupsi itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Lalu disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan berani. Wah, gak kerasa ya, udah selesai pembahasan kita tentang nilai-nilai aneka. Gimana? Udah paham kan teman-teman? Jangan lupain nilai-nilai aneka ini ya teman-teman, karena sebagai ASN, kita adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sekarang, jangan pernah lupa untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dan diaplikasikan kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Semangat terus untuk menjadi pelayan publik yang baik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.